Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Agus, saya perawat yang bertugas hari ini. Boleh saya tahu dengan Ibu siapa? Selamat pagi dok, perkenalkan nama saya Distu. Baik, ada yang bisa saya bantu Bu Nge? Jadi gini dok, di perusahaan tempat saya bekerja itu persyaratannya itu ada salah satunya menunda kehamilan selama 3 bulan. Nah, kedatangan saya ke sini mau konsultasi dok mengenai alat kontrasepsi yang baik digunakan untuk saya itu apa ya? Baik Ibu. Jadi di sini tuh ada berbagai macam jenis kontrasepsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kontrasepsi dan kelebihan maupun efek sampingnya untuk Ibu untuk gunakan nanti. Jadi yang pertama, mungkin yang Ibu ketahui, mungkin Ibu udah tahu tentang pil KB, Bu Nge. Sudah. Jadi pil KB itu bisa Ibu konsumsi setiap hari. Yang ini sangat mudah banget untuk ditemukan di apotek. Nah, di sini pun ada kelebihan dan kekurangan dari pil KB itu. Yang pertama, pil KB tidak mengaruhi kesuburan. Ini kelebihannya, Bu ya. Pil KB tidak memengaruhi kesuburan. Jadi meskipun Ibu sudah meminum dan dalam jangka waktu yang lama, masih bisa hamil setelah berhenti mengonsumsi pil kontrasepsi tersebut. Untuk kekurangannya, penggunaan PKB pada bulan pertama mungkin menimbulkan efek samping Ibu. Contohnya itu kayak mual, pendarahan atau flek Bu nih di masa haid dan kenaikan berat badan hingga sakit kepala. Namun efek ini tidaklah berbahaya Bu nih. Jadi yang kedua itu ada suntik KB Bu. Jadi suntik KB itu ada suntik KB 1 bulan dan suntik KB 3 bulan Bu nih. Nah, suntik KB itu termasuk kontrasepsi yang cukup banyak diminati oleh ibu-ibu yang ingin menunda kehamilannya. Nah, kalau kelebihan dari suntik KB ini aman untuk digunakan bagi wanita menyusui setelah 6 minggu pasca persalinan Ibu. Kalau kekurangannya itu kekurangan dari suntik KB ini keluar flek-flek, pendarahan ringan atau 2 masa haid, sakit kepala dan kenaikan berat badan Ibu. Nah, yang ketiga itu ada kondom Ibu. Ibu tahu kondom ya? Nah, kondom ini adalah alat kontrasepsi yang mudah dan praktis untuk digunakan Ibu. Jadi Ibu bisa dapat di pasaran-pasaran. Nah, kalau kelebihan dan kekurangan kondom ini, yang pertama, selain kehamilan, kondom juga bisa mencegah penularan penyakit kelamin, termasuk infeksi HIV/AIDS. Kalau kekurangan itu, penggunaan kondom bagi sebagian orang dapat menimbulkan alergi pada bahan yang digunakan untuk membuat alat kontrasepsi. Kalau misalkan tidak cocok dengan kondom tersebut, mungkin efeknya itu gatal-gatal Ibu, infeksi. Yang keempat itu ada IUD. Nah, kalau IUD ini dapat digunakan dengan cara dimasukkan ke dalam rongga rahim oleh bidan ataupun perawat yang terlatih. Nah, kalau kelebihan dan kekurangan dari IUD ini, kelebihannya IUD tembaga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, yakni sekitar 8-10 tahun Ibu. Meski demikian, pemeriksaan rutin tetap perlu dilakukan karena jika pemasangan IUD tidak tepat atau posisinya berubah, bisa memungkinkan terjadinya kehamilan. Nah, kalau kekurangan itu pada masa haid berubah lama dan banyak, ada kemungkinan terjadi infeksi panggul Ibu. Nah, jadi di sana saya sudah menjelaskan beberapa jenis alat kontrasepsi. Jadi, Ibu ingin menggunakan jenis kontrasepsi yang bagaimana, Bu? Saya pengen menggunakan kontrasepsi yang 3 bulannya itu dok, tapi saya bingung kapan harus datang ke sini lagi untuk memasangnya. Nah, kalau Ibu ingin menggunakan alat kontrasepsi yang suntik KB 3 bulan, jadi sebaiknya Ibu datang ke sini 4 hari setelah haid. Jadi mungkin Ibu sudah haid setelah 4 hari nikah, boleh datang ke rumah sakit untuk dilakukan suntik KB 3 bulan. Bu Nge. Ada yang ingin ditanyakan Ibu lagi? Tidak ada dok, terima kasih penjelasannya. Nge, terima kasih Bu Nge. Oke.